Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat di hari baru hari ini, hari Kamis 25 Maret 2021. Juga hari ini adalah hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74. Dan di hari ulang tahun Gereja Toraja ke-74 ini, bacaan hari ini dari Mazmur 118. Mazmur 118. Ayatnya nanti akan saya sebutkan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, seluruh umat Gereja Toraja secara khusus mensyukuri hari ini, hari ulang tahun ke-74 Gereja Toraja sejak berdirinya. Kami bersyukur juga untuk segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, setiap orang untuk mendengarkan firman Tuhan, ditolong untuk mengenal Engkau, menyembah Engkau, dan menerima keselamatan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayat 22 sampai 29. Mazmur 118 ayat 22 sampai 29. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dari bacaan hari ini, saya memberi judul renungan Menolak yang berharga. Menolak yang berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi setiap orang ada saja hal-hal yang berharga atau barang ataukah seseorang dibanding dengan barang yang lain. Ada barang yang lebih berharga daripada barang yang lain. Ada orang yang mungkin lebih berharga daripada orang yang lain. Dan seterusnya. Kalau kita bertanya, apakah yang berharga bagi orang yang lapar? Maka tentu saja yang paling berharga baginya adalah makanan, bukan mobil, bukan pesawat, bukan uang. Yang paling berharga bagi orang yang lapar adalah makanan. Yang berharga bagi orang yang haus adalah minuman, air. Bukan juga barang-barang mahal yang lain, bukan emas, bukan permata. Yang berharga bagi orang yang telanjang yang tidak punya pakaian adalah pakaian, bukan hal yang lain. Yang berharga bagi yang tidak punya rumah adalah rumah, dan seterusnya. Dengan demikian, setiap orang bisa berbeda tentang hal-hal yang berharga, tergantung apa yang ia amat butuhkan.
apa yang ia amat butuhkan. Bagi orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, maka yang paling ia butuhkan adalah keselamatan. Keselamatan. Nah, tema kita mengatakan menolak yang berharga. Saya berpikir kita semua akan setuju bahwa orang yang menolak yang berharga adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh mungkin kita akan mengatakan kurang waras, atau mungkin kita akan mengatakan orang dengan gangguan jiwa. Tapi bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara banyak orang yang melakukannya? Banyak orang menolak yang berharga. Dalam bacaan kita ini Mazmur 118 ayat 22-29 lebih bersifat nubuat, sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang menunjuk pada diri Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang bangunan yang membuang artinya mereka ahli, mereka pakar dalam membangun. Tapi mereka membuang batu yang justru kemudian menjadi batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang amat berharga untuk sebuah bangunan. Batu pondasi untuk sebuah bangunan. Dan mengapa bisa terjadi sudah dibuang oleh tukang ahli bangunan tapi justru menjadi batu penjuru? Ayat 23, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dibuang oleh tukang, dianggap tak berharga oleh tukang, tapi menjadi amat berharga ternyata. Dan itu terjadi oleh karena Tuhan. Tuhan yang berbuat, dan itu sebuah keajaiban. Dan sekali lagi ini menunjuk kepada Yesus sendiri. Karena dalam 3 kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas mengisahkan tentang hal ini. Saya baca secara khusus di Matius 21 ayat 42. Tapi konteksnya akan saya baca mulai dari ayat 41. Kata mereka kepadanya, kata imam-imam kepala itu ahli-ahli Taurat, mereka itu adalah ahli-ahli bangunan dalam hal kerohanian, ahli-ahli kitab. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ini jawaban mereka ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan seseorang pemilik kebun anggur sudah menyediakan segalanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Pada saatnya dia meminta bagiannya. Tapi ketika orang-orang datang kepada penggarap yang disuruh menggarap apa yang sudah disediakan oleh pemilik kebun anggur, ternyata para penggarap justru membunuh utusan dari pemilik. Jadi para penggarap ini membunuh utusan sampai anaknya sendiri pun dibunuh. Dan Yesus bertanya, apakah yang akan dibuat oleh pemilik kebun anggur kepada para penggarap? Dan inilah jawaban dari para imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka akan membinasakan orang-orang jahat itu. Mereka membinasakan penggarap-penggarap itu. Lalu ayat 42, kata Yesus kepada mereka, dan ini sudah mengutip ayat 22 di Mazmur 118 tadi. Mazmur 118 tadi dikutip di sini oleh Yesus. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yesus mengutip secara persis Mazmur 118 ayat 22 yang kita baca. Sebab itu aku berkata kepadamu, lanjut ayat 43 Matius 21, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Kerajaan Allah akan diambil daripada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka ahli, mereka orang-orang terpilih, tapi mereka menolak Yesus. Dan Yesus itulah batu penjuru yang dimaksud di sini, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ahli-ahli Taurat ini. Ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Ahli-ahli Taurat ini, imam-imam kepala inilah yang dimaksud oleh Yesus, yang adalah ahli atau tukang bangunan, tapi kemudian kerajaan Allah diambil daripada mereka. Ayat 46, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ini disebutkan dalam Markus 12 juga, dan disebutkan juga di Lukas 20. Di Injil Yohanes, pasal 1 ayat 11, dikatakan hal yang mirip. Ia datang kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kepada orang Israel, di mana ia sudah dinubuatkan ribuan tahun, tapi orang Israel menolak dia. Imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi menolak dia. Mereka menolak Yesus karena konsep Mesias dalam pikiran mereka berbeda dengan yang nampak, yang terlihat pada diri Yesus. Maka mereka menolak Yesus. Mereka menyalibkan dia. Mereka membunuh dia di atas kayu salib, mati, namun Yesus bangkit. Dialah yang menyelamatkan umat manusia, dan itu terjadi dari pihak Tuhan Allah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah mencontoh mengikuti ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala orang Yahudi saat itu, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dia tidak perlu datang ke dunia seandainya manusia bisa menyelamatkan dirinya. Tapi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan cara apapun juga, dengan perbuatan baik sebaik apapun juga. Karena itu dia datang untuk menyelamatkan manusia. Karena itu janganlah tolak seperti ahli Taurat. Janganlah tolak seperti imam kepala. Terimalah dia di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Mohon ampunlah kepadanya. Ia sungguh mengasihi kita karena ia mencari kita yang akan binasa. Ia mau menyelamatkan kita yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jangan tolak dia, karena dia amat berharga. Dialah Juru Selamat dunia. Terpujilah Tuhan. Kiranya di hari ulang tahun Gereja Toraja ini, seluruh umat Gereja Toraja semakin percaya dan tidak menolak dia sama sekali. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mensyukuri firman Tuhan. Kami mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang membersihkan tuntas dosa-dosa kami. Sehingga oleh iman percaya kepadanya kami memperoleh keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Berkati negara kami, bangsa kami. Lindungilah ya Tuhan, berkati pemerintah kami berhikmat, agar kesejahteraan dan keadilan sosial dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati sesama kami yang miskin, yang tidak berdaya, yang menderita, di mana saja mereka berada, peliharalah, agar mereka tahu bahwa Engkau Allah pengasih, menyayangi mereka, dan ajar kami peduli kepada sesama. Berkati kami masing-masing dalam pergumulan rencana rumah tangga pekerjaan masing-masing. Engkau Allah Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita di hari ini. Selamat ulang tahun bagi seluruh warga Gereja Toraja. Tuhan memberkati.